Haleluya, haleluya. Allah Bapa yang Maha Pengasih yang bertahta di sorga, yang kami puja dan sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau beri kepada kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Kini saatnya kami buka hati di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang akan membekali kami dalam menjalani dan menghadapi seluruh kenyataan hidup selama kami masih diberi kesempatan berada di dunia ini. Urapilah pendengaran kami dan hati kami, supaya kami dengan penuh sukacita duduk diam di hadapan Allah mendengar firman Allah. Urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, agar sampai menyampaikan firman ini terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita menyediakan hati kita, membuka hati kita untuk firman, dengarkan firman baik-baik. Kesampingkan semua hal yang mencuri perhatian kita dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjudul Hidup dalam Iman dan Mujizat, mengikuti jejak Elia. Artinya kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Elia, bagaimana dia hidup dalam iman dan mujizat Allah di dalam kehidupan. Tentu saja saudara-saudara, kata iman sudah sangat banyak kita dengar penjelasannya sepanjang bulan Januari sampai hari ini. Nah, saya ingin menyampaikan sekilas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan mujizat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mujizat itu adalah perbuatan Allah yang luar biasa. Luar biasa dan ajaib yang melampaui hukum alam. Yang melampaui kesanggupan atau kemampuan manusia. Di luar batas kemampuan manusia. Itulah mujizat. Mujizat juga adalah tanda dan bukti dari kuasa. Bukti dari kasih, bukti dari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam sejarah keselamatan manusia. Mujizat juga saudara-saudara adalah jawaban Allah. Nah, ini luar biasa. Jawaban Allah atas doa, atas iman, atas ketaatan orang-orang percaya, ketaatan hamba-hamba Tuhan yang tetap setia kepadanya. Itulah mujizat. Saudara-saudara, Elia adalah salah satu tokoh Alkitab yang mengalami banyak sekali mujizat dalam kehidupannya. Alkitab juga mencatat bahwa Elia adalah seorang yang sangat berani. Seorang yang sangat bersemangat berapi-api. Yang menentang penyembahan berhala. Yaitu Dewa Baal dan Asyera yang merajalela di Israel pada waktu itu. Elia juga seorang nabi yang mengumumkan
akan adanya hukuman Allah berupa kekeringan dan kelaparan yang berlangsung selama 3,5 tahun. Dia yang menyampaikan itu. Juga dia adalah seorang yang sangat menentang. Bahkan di Alkitab mencatat dia mengalahkan 450 Nabi Baal. Di Gunung Karmel dengan api yang turun dari langit. Elia juga seorang nabi yang berdoa dan memohon hujan kepada Allah. Dan melihat awan kecil menjadi hujan lebat. Juga Alkitab mencatat Elia adalah seorang nabi yang dibawa ke surga dengan kereta api, ya, dengan kereta api kuda, ya, tanpa merasakan maut. Itulah Elia. Lebih lanjut kita akan melihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau aku mengatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Wadi Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi Wadi Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari wadi itu. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita melihat teks ini lebih jauh. Dan supaya saudara memahami dan akhirnya terkagum-kagum. Akan apa yang Allah lakukan di dalam hidup seorang Nabi Elia. Maka perlu kita pahami saudara-saudara sekalian bahwa Elia ini adalah seorang nabi yang hidup pada zaman Raja Ahab. Yaitu raja yang ke-7 dari kerajaan Israel Utara. Siapakah Raja Ahab ini, saudara-saudara? Raja Ahab adalah seorang raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Karena ia melakukan dosa-dosa yang lebih besar daripada raja-raja sebelumnya. Ahab ini menikah dengan seorang yang bernama Isabel, putri Raja Sidon. Yang menyembah Baal dan Asyera. Raja Ahab juga saudara-saudara, dia mendirikan kuil dan mezbah untuk menyembah berhala-berhala di Samaria. Raja Ahab juga adalah seorang raja yang membunuh nabi-nabi Allah. Dan menganiaya orang-orang yang setia kepada Allah. Saudara sampai di sini saudara merenungkan betapa jahatnya raja ini. Jahat di mata Tuhan.
Karena dia mengalihkan orang-orang supaya menyembah Baal, menyembah Asyera, bukan menyembah Yahweh atau Allah. Dan itulah sebabnya Allah murka dan Allah bersedih hati atas keadaan Israel yang telah menyimpang atas kehidupan, menyimpang dari perjanjian, menyimpang dari hukum Allah. Saya berharap sampai di sini saudara bisa menangkap kondisi atau memahami cerita ini. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, di tengah-tengah kegelapan dan kemurtadan yang melanda Israel, Allah mengutus seorang nabi yang bernama Elia. Sebagai seorang nabi untuk menyampaikan firman Allah kepada Raja Ahab. Dan juga kepada seluruh bangsa Israel. Siapakah Elia? Sekali lagi dia orang Tisbe, kata Alkitab, dari Tisbe Gilead, sebuah kota kecil di sebelah timur Sungai Yordan. Elia itu punya arti Tuhan adalah Allahku. Itu artinya Elia. Hal ini mencerminkan keyakinannya dan kesetiaannya kepada Allah Israel. Elia ini saudara-saudara adalah seorang pemugar atau pembaharu yang berusaha menegakkan kembali perjanjian Allah dengan Israel. Dan memanggil seluruh rakyat Israel supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Dan sesuai dengan tema hari ini, kita akan belajar bahwa Elia adalah juga seorang pelaku mujizat yang menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan kehadiran Allah yang dicatat dalam Alkitab yang berkaitan dengan sejarah keselamatan umat. Saudara-saudara, bicara mengenai hidup dalam iman dan mujizat, kita akan belajar dari kisah hidup seorang nabi yang luar biasa, yaitu Elia. Ada 3 hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Elia. Yang pertama, saudara-saudara, iman yang berani menghadapi tantangan. Kenapa Elia hidup dalam mujizat? Dia punya iman. Imannya bukan sembarang iman. Bukan iman yang biasa. Bukan iman yang lemah. Tetapi imannya adalah iman yang berani menghadapi tantangan. Ayat yang pertama. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Wow. Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau aku mengatakannya. Ini keberanian yang luar biasa. Bisakah Bapak Ibu bayangkan kalau tidak terjadi? Tidak terjadi. Karena dia katakan tidak akan ada embun atau hujan. Saudaraku sekalian, saya merenung betapa hebatnya iman Nabi ini. Jadi iman itu adalah iman yang berani menghadapi tantangan. Itulah iman yang menghasilkan mujizat dalam hidup kita. Tantangannya banyak. Bisa dari dirinya, juga bisa dari orang lain, dari luar. Jangan-jangan juga saudara pernah mengalaminya. Termasuk saya. Setelah ngomong baru mikir. Terjadi gak yang kuucapkan ini?
Terjadi tidak yang kudoakan ini? Terjadi tidak yang kuserukan ini kepada Allah? Apalagi kuberitahukan kepada orang lain. Wow, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa Elia adalah seorang nabi yang berani. Berani menyampaikan firman Allah kepada Raja Ahab. Elia tidak takut menghadapi raja yang jahat dan berkuasa pada kala itu. Yang dapat membunuhnya sewaktu-waktu. Karena raja yang bengis. Tapi dia tidak takut. Elia tidak gentar menentang penyembah berhala. Yang merajalela di Israel pada waktu itu. Di mana bangsa itu bisa saja membenci dia. Mengejar dia lalu menangkapnya bahkan membunuhnya. Elia tidak ragu-ragu mengumumkan hukuman Allah. Hukuman Allah itu adalah berupa kekeringan dan kelaparan yang akan terjadi selama 3,5 tahun. Yang dapat membuatnya ditolak dan dicemooh oleh orang banyak. Kalau berita seperti ini disampaikan, semua orang akan marah. Semua orang akan benci. Karena ini bukan berita baik. Tapi kalau berita baik, semua orang akan sambut. Coba bayangkan kalau kebalikannya yang terjadi. Akan ada kelimpahan, akan ada kemakmuran 3,5 tahun. Kamu boleh santai-santai dalam pekerjaanmu, tapi Allah akan memberi kamu kelimpahan yang luar biasa. Kira-kira menurut saudara banyak orang dengar, banyak orang senang? Pasti. Tapi ini tidak. Akan ada kekeringan, akan ada kelaparan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, dari mana Elia mendapat keberanian sehebat ini? Alkitab tadi mencatat adalah imannya timbul, imannya muncul dari Allah yang hidup, yang disebut Allah Israel yang kulayani. Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang kulayani. Elia percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya Allah yang benar, yang berkuasa atas segala sesuatu. Elia juga percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Setia dan berjanji kepada umatnya. Yang tidak akan meninggalkan dan mengabaikan mereka, tetapi yang menghukum dan mengampuni mereka sesuai dengan perjanjian. Dia percaya. Saudara-saudara, iman Elia kepada Allah yang hidup itulah yang membuatnya berdiri teguh di tengah-tengah kemurtadan dan kejahatan yang melanda Israel pada masa itu. Sekali lagi iman Elia kepada Allah. Saudara, Allah yang dulu disembah Elia adalah Allah yang sama yang kita sembah juga hari ini. Kalau Elia begitu percaya kepada kekuasaan Allah, maka hari ini juga saya dan saudara dituntut untuk percaya. Dia berdiri teguh, tak tergoyahkan. Dia juga menjadi saksi dan pembela Allah di antara bangsa-bangsa yang telah melupakan dan meninggalkan Allah. Kenapa disebut meninggalkan Allah? Karena mereka beralih menyembah Baal. Tidak beribadah lagi kepada Yahweh, tapi kepada ilah lain. Tetapi dia tetap memproklamirkan Allah itu adalah Allah yang benar.
Sekalipun orang itu, banyak orang yaitu bangsa Israel meninggalkan Allah. Imannya tidak menjadi ciut dan berkata, ya tinggal aku sekarang. Jangan-jangan mereka yang benar, aku salah. Karena sekarang semua orang tinggalkan Allah Israel, Allah Yahweh. Lalu beralih kepada Allah lain. Sekarang seorang diri. Tapi saudara, dia tetap percaya. Dan saya yakin itulah yang membuat dia dijadikan oleh Allah menjadi alatnya untuk melakukan mujizat. Dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah kepada umat. Saudara-saudaraku sekalian, iman yang berani menghadapi tantang. Setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan hidup. Bahkan jangan saudara bosan kalau saya katakan sekali lagi. Hidup kita selama di dunia ini akan selalu diwarnai oleh tantangan kehidupan. Dengan semakin nyata dan semakin beratnya tantangan, maka dibutuhkan iman. Iman yang punya dasar percaya kepada Allah Israel. Dan Allah yang kepadanya kita beribadah. Dan Allah yang kepadanya kita melayani. Bahwa dia sanggup melakukan segala perkara. Hidup dalam iman dan mujizat. Yang pertama adalah imannya berani menghadapi tantangan. Haleluya. Soal benar jadi atau tidak. Yang penting kita percaya kepada Allah. Hal yang kedua. Mengikuti jejak Elia. Bagaimana dia hidup dalam iman dan mujizat. Yang kedua adalah iman yang taat mengikuti petunjuk Tuhan. Oke ya saudara. Kalau tadi kita percaya kepada Allah saja. Ada tantangan dia tetap percaya. Tapi mujizat tidak akan pernah terjadi. Kalau kita melanggar dan melawan kehendak Allah. Sebelum saya lanjut, poin yang kedua ini. Saya jadi teringat kepada kisah yang disebutkan dalam Alkitab. Bagaimana ketika ada pesta di Kanaan. Di pesta Kanaan itu terjadi masalah serius. Kekurangan anggur. Lalu Yesus berkata, cari tempayan, isi air dengan tempayan, lalu setelah itu cedok dan bagi-bagi air bagi-bagi kepada orang banyak. Tiba-tiba saya ingat yang sama itu. Andai kata saudara salah satu murid Yesus pada hari itu mengisi tempayan dengan air karena orang sedang kehabisan anggur. Bukan kehabisan air putih, air biasa. Kalau itu mungkin saja logikanya gak terlalu jalan, gak apa-apa. Tapi ini anggur. Tapi Alkitab mencatat saudara-saudara, murid-murid itu. Sampai Maria bilang ikuti apa yang dia perintahkan. Karena mereka pertama mengadu kepada Ibu Yesus. Lalu Ibu Yesus bilang lakukan apa yang diperintah. Dan murid itu melakukannya. Dengan kata lain mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Lalu terjadilah mujizat. Iman Elia adalah iman yang taat mengikuti petunjuk Tuhan. Ini yang saya mau katakan ketaatan yang tak tertandingi. Ayat 2 sampai 4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu.
Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, di ayat ini kita melihat atau ayat ini mengisahkan bahwa Elia adalah seorang yang taat dan rela mengikuti petunjuk Allah yang diberikan kepadanya. Dan bacalah ayat ini, kita tidak menemukan bahwa Elia membantah dan meragukan firman Allah. Tidak membantah, tidak meragukan firman Allah. Tidak ada di sana soal jawab. Dia tidak berkata, Tuhan, kalau burung gagaknya yang ngantar makanan itu bisa tidak sampai ke saya. Karena burung gagak itu pemakan daging. Andai kata burung yang lain yang disuruh, yang tidak suka yang makanannya bukan daging, masuk akal. Tapi burung gagak, dia pemakan daging. Dia tidak berkata ganti burungnya Tuhan. Nanti yang disampaikannya ke saya hanya tulang-tulangnya aja. Udah dimakan dia semua. Tidak ada. Dia tidak ragu mau burung apapun, burung gagak. Tapi Alkitab berkata burung gagak itu tidak makan makanan yang diperintahkan Allah. Untuk disampaikan kepada Elia. Tidak mempertanyakan atau mengeluh tentang rencana Allah. Yang membuatnya hidup di tempat yang sunyi dan terpencil. Karena dia harus ada di Wadi Kerit. Wadi itu artinya sungai yang hampir habis airnya. Karena musim kemarau. Tetap sungai tapi air tinggal sedikit. Itu namanya wadi. Nah di terjemahan Alkitab terbaru sekaranglah memakai istilah itu. Karena sebelumnya ada kebingungan sungai dua-duanya. Sungai Kerit. Padahal musim kemarau sungai Kerit itu menjadi wadi. Wadi itu sekali lagi sungai tapi airnya tinggal sedikit saja. Mungkin tidak mengalir lagi tapi kalau ada ya sedikit lebih dalam tinggal air di situ itu namanya wadi. Nah saudara-saudara. Elia juga tidak mencari atau memilih tempat lain yang lebih nyaman. Dia tidak berkata, Tuhan aku tahu di sana ada sungai yang lebih bagus. Yang airnya deras. Tetapi Elia hanya menuruti dan melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Kenapa kita tidak mengalami mujizat Allah dalam hidup kita? Karena kita lebih mengedepankan otak kita, pola pikir kita dari kehendak Allah. Dari firman Allah. Tuhan sudah bilang, lalu kita bilang nanti kalau begini gimana Tuhan? Tuhan katakan lakukan, lalu kita bilang menurut yang saya tahu. Itulah kita. Itulah kita. Nah saudara-saudara saya pun pernah mengalami hal ini. Makanya pernah saya bilang antara otak saya dengan hati saya itu bentrok gitu ya. Itu yang saya cerita belum lama ini. Ketika anak kita Immanuel itu yang lahir prematur dan harus dirawat 2 bulan 7 hari di rumah sakit. Saya tanya Tuhan uangnya nanti dari mana menebus ini? BPJS belum ada. Lalu apakah dia hidup? Karena dokter bilang tidak hidup. 2 bulan 7 hari itu bukan di ruang biasa. Di ruang NICU ya. Untuk anak itu NICU namanya NICU. 2 bulan 7 hari di sana. Saya bilang Tuhan apa nanti ku buat menebusi? Jujur saya tanya itu sama Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan yang bicara. Engkau tidak perlu takut. Anak itu hidup. Kedua, dananya akan ada. Saudara, kadangkala kita mulai tanya dari mana uang. Dokter aja bilang gak hidup.
Nah, saudaraku sekalian, ketika kita dengar dan tunduk pada Allah, maka kita akan melihat mujizat Allah. Saudaraku sekalian, dari mana ketaatan? Dari mana kemampuan Elia ini? Elia mendapat ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Sekali lagi dasarnya hanya ini. Dia sebut Allah yang hidup, Allah Israel, Allah yang kulayani. Oke ya? Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layani. Elia percaya kepada Allah. Allah yang tahu dan mengerti segala sesuatu. Dia tahu apa yang terbaik bagi Elia. Elia juga percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang peduli. Haleluya. Jangan hanya nyanyi, jangan hanya ngomong. Dia mengerti, Allah kuasa melakukan. Selalu kita mengucapkan itu, tidak salah. Tapi mari kita belajar seperti Elia. Yakin, sungguh-sungguh Allah tahu yang terbaik bagi kita. Dia punya kuasa, dia peduli. Iman Elia kepada Allah yang hidup membuatnya taat mengikuti petunjuk yang ada di depannya. Iman Elia ini membuatnya dia berserah dan patuh kepada kehendak Allah. Imannya dia yang membuat dia mengandalkan dan mempercayakan dirinya kepada Allah. Dan iman Elia membuatnya menjadi alat Allah untuk melakukan mujizat-mujizat yang menunjukkan Allah pelihara. Allah sediakan yang terbaik bagi umatnya. Saudara, mari kita belajar tunduk dan taat pada perintah Allah. Kalau ingin mau melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup kita, gak usah tanya. Gak usah pakai pola pikir kita bagaimana Tuhan, bagaimana ini, kalau ini dan itu. Kalau Tuhan katakan maju, majulah. Lakukan, lakukanlah. Sebab kalau Allah yang menyuruh, sekalipun itu berat, mustahil bagi kita. Dia yang membuka cara. Dia yang membuka jalan bagi kita. Saudaraku sekalian, saya percaya dan kebenaran ini akan menguatkan dan mengokohkan iman kita, iman saya untuk tetap maju dan melangkah. Walaupun kelihatannya mustahil, kelihatannya tidak mungkin. Tapi ketika Allah berkata, lakukan, maka kita akan melakukan. Di dalam taat kepada Allah lah kita akan melihat mujizat Allah dalam hidup. Haleluya, yang ketiga terakhir. Elia hidup dalam iman dan mujizat. Yang ketiga, iman yang percaya akan pemeliharaan Allah, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ayat 5 dan 6, lalu ia pergi melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, ini yang dijanjikan Tuhan dulu sebelum dia pergi. Sekarang dinyatakan. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari wadi itu. Haleluya. Tidak mudah ini saudara. Bagaimana kita mempercayai bahwa Allah akan memelihara kita dengan ajaib. Dengan ajaib itu artinya dengan caranya sendiri. Dengan cara dia. Alkitab berkata, apa yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul di telinga kita. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah timbul di dalam hati.
Tapi semua itu disediakan Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya hidup ini tidak susah. Kalau kita sungguh-sungguh taat dan setia kepadanya. Ikuti saja cara Tuhan. Dekatkan saja hidup kita pada Allah. Maka Tuhan akan membawa kita mengalami kehidupan yang setiap hari dengan mujizat-mujizat luar biasa. Di luar pemahaman. Nah, saudaraku sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Elia adalah seorang yang percaya akan mengalami pemeliharaan Allah yang sempurna yang diberikan kepadanya. Itu sebabnya Elia tidak merasa kesepian dan terlantar di tempat yang sunyi dan terpencil. Elia tidak merasa lapar dan haus di tengah-tengah kekeringan dan kelaparan yang melanda negeri. Karena Allah yang menjaminnya. Elia tidak takut atau cemas di hadapan bahaya dan ancaman yang mengintai dirinya. Tapi yang dilakukan hanya bersyukur dan menikmati apa yang Allah sediakan kepada. Di tengah kekeringan, di tengah kelaparan. Bayangkan Allah perintahkan burung-burung mengantar roti dan daging kepada. Pertanyaan ini akan muncul kembali. Dari mana Elia mendapatkan keyakinan seperti ini? Saya tertarik sekali pada 3 hal itu. Keyakinan dan kepercayaan Elia itu didasarkan pada imannya kepada Allah yang hidup, Allah Israel, Allah yang ia layani. Elia percaya bahwa Allah adalah Allah yang ajaib, luar biasa, yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang kreatif dan inovatif. Artinya selalu ada cara bagi Allah. Itu namanya kreatif. Inovatif itu atau inovasi itu selalu ada hal-hal yang baru muncul. Yang tak terpikirkan oleh manusia. Dia juga percaya Allah itu adalah Allah yang murah hati dan berlimpah. Yang dapat memberi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang percaya, oleh hamba-hamba. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, iman Elia kepada Allah yang hidup membuatnya percaya. Membuatnya percaya mengalami pemeliharaan Allah yang ada di depan. Itulah yang membuat Elia bersyukur. Membuat Elia bergembira. Menjadikan Elia menjadi alat Allah untuk melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan. Saudara-saudara, mungkin saudara berkata, itu kan Elia Pak. Kalau saudara bilang begitu udah selesai lah. Tetapi apa yang dicatat dalam Alkitab? Yang terjadi pada zaman dahulu bagi para nabi-nabi atau orang-orang percaya. Alkitab itu ada untuk kita hari ini. Firman itu ada untuk kita hari ini. Supaya kita mengikuti teladan yang sama dari hal-hal yang baik. Dan juga tidak melakukan hal-hal yang tidak harus kita lakukan. Bagaimana saya dapat menerapkan ini dalam hidup saya setiap hari? Saudara yang pertama. Nah ini tumbuhkan iman yang berani menghadapi tantangan. Bagaimana kita menumbuhkannya? Kembali kepada Alkitab. Iman timbul dari pendengar.
Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dari sanalah kita akan menumbuhkan iman yang berani menghadapi tantangan dan juga belajar dari apa yang terjadi pada kisah hidup orang-orang percaya dalam Alkitab dan juga kisah hidup orang-orang percaya di masa sekarang. Kedua, menumbuhkan iman yang taat mengikuti petunjuk Tuhan. Sekali lagi ketaatan pada perintah Tuhan adalah salah satu kunci mengalami pemeliharaan Allah dalam hidup. Tugasku, tugasmu, tugas kita, taat. Makanya jangan saudara cepat-cepat berubah hanya karena ide-ide yang disampaikan orang-orang tertentu kepada saudara yang tidak berdasar Alkitab. Dulu engkau setia. Ada orang mencuci pikiran saudara. Lalu saudara turuti. Kesulitan datanglah. Jangan cepat berubah. Dibutuhkan iman. Orang mau bilang apa? Kalau saudara imani itu dengan sungguh-sungguh pada Alkitab. Pada Allah. Lakukan terus. Jangan mau berubah. Dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang aneh. Dan ketika saudara mau berubah setia daripada Allah. Baca kisah dalam Alkitab. Setiap orang yang setia. Dan sekarang berubah setia kepada Alkitab. Baca, ini bukan menakut-nakuti. Alkitab mencatat setiap orang yang setia kepada Allah. Lalu berubah setia. Maka kesukaran, kesulitanlah yang menjadi bagian hidup. Itu sebabnya Alkitab berkata. Orang percaya harus setia. Bukan sampai pertengahan jalan. Bukan untuk 1 tahun. Tapi yang Allah katakan adalah setia sampai kapan? Sampai mati. Sampai akhir kehidupan. Yang terakhir. Mari kita menumbuhkan iman yang percaya. Bahwa Allah akan melihara kita dalam mengalami pemeliharaan. Haleluya. Saudara-saudara, kisah Elia mengingatkan kita untuk senantiasa hidup dalam iman. Percaya kepada kuasa dan kebaikan Tuhan. Bahkan di saat atau ketika keadaan sulit sekali. Kedua, ketika menghadapi tantangan berat apapun, mari kita teladani ketaatan Elia. Taat pada perintah Tuhan meskipun terasa berat. Karena dia yakin Allah punya rencana. Terakhir, percayalah bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Ia menyediakan kebutuhan kita dengan caranya yang ajaib. Dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang menguatkan, meneguhkan kami pada hari ini. Firman yang menghibur, yang memberi semangat baru bagi kami. Kami belajar dari Elia yang hidup dengan iman dan mengalami mujizat Allah dalam hidupnya. Karena dia percaya pemeliharaan Allah yang ajaib. Dan dia mau mengikuti petunjuk Tuhan walaupun berat. Dan Tuhan tolong kami supaya kami berani, memiliki iman yang berani menghadapi tantangan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami menghidupi firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.